Apakah film ini sudah sesuai ekspektasi penggemar superhero di Indonesia? Apakah layak film ini untuk ditonton? Lantas, lebih bagus mana? Film Gathotkaca atau Gundala? Semua akan kita bahas dalam review film Satria Dewa Gathotkaca. Bagian pertama akan kita bahas tentang kelebihan dan kelemahan yang ada di film ini versi Optimax Movie Review. Saran kita sih, sebelum nonton film ini, turunkan dulu ekspektasi kalian. Jangan bandingkan dengan film superhero Hollywood atau Marvel atau DC yang sudah pasti akan jauh bedanya. Kelebihan pertama, yaitu tentang efek CGI yang keren abis. Mungkin kalian sudah bisa lihat sedikit efek CGI ini dari trailer dan teaser film ini yang sudah rilis beberapa waktu yang lalu. Bahkan ada satu adegan yang mengingatkan saya dengan pertempuran Thor melawan Iron Man di film Avengers. Kelebihan kedua ada di adegan fight atau pertempurannya. Di sini kita bisa melihat keseriusan mereka menggarap adegan perkelahian. Bahkan adegan fight aktris Yasmin Abiar yang berperan sebagai Agni itu pun cukup ciamik. Jangan lupa bahwa di film ini juga ada Yayan Ruhian yang berperan sebagai Beceng dan Cecep Arif Rahman yang berperan sebagai Pandega. Jelas, kehadiran mereka berdua menambah kualitas adegan fight di film ini. Tidak hanya itu, untuk kostum Gathotkaca dan villain juga tidak main-main. Konon katanya pihak produksi sengaja menggunakan jasa desainer dari Perancis yang juga menggarap Daredevil. Wow, mulai dari topeng, jaket, hingga suit Gathotkaca yang juga sangat keren. Kumis yang samar di topeng juga semakin menambah gagah sang tokoh tanpa mengurangi khas Gathotkaca. Kelebihan lainnya dari film ini adalah beberapa adegan lucu yang secara refleks akan membuat kita tertawa, bahkan di tengah-tengah adegan serius dan menegangkan. Bukan jokes yang dipaksakan, tapi secara alami akan membuat kita tertawa. Mungkin ini adalah salah satu kelebihan Hanung Bramantyo selaku sutradara. Sebagus apapun film, pasti ada sisi kurangnya. So, kita akan masuk ke kelemahan dari film ini menurut versi Optimax Movie Review. Pertama, yaitu tentang penyampaian cerita yang terkesan terlalu terburu-buru, sehingga kita sebagai penonton kurang bisa menikmati emosi tokoh dan alur kisahnya. Dampaknya, hal itu sedikit mengurangi greget saya dalam mengikuti kisah di film ini. Mungkin, kalau durasi film ini sedikit ditambah, bisa memperbaiki kekurangan itu. Kedua, yaitu tentang pertempuran akhir yang menurut saya terlalu gelap. Entah karena Hanung sengaja membuat kesan dark, atau memang saya yang kurang bisa menikmati, tapi sayang aja kostum yang keren itu kurang terlihat detailnya saat combat di akhir film. Ketiga, banyaknya sponsor yang bertebaran di sepanjang film. Ya, meskipun tidak merusak alur cerita, namun terlalu mencolok untuk kita yang menonton. Sedikit bocoran aja, hampir di setiap adegan di mana muncul produk sponsor, maka disitulah banyak penonton yang tertawa. Keempat, ada satu tokoh yang menurut saya kurang maksimal, yaitu tokoh Queen yang diperankan oleh Sasha Utari. Bahkan jika tokoh ini tidak ada pun, sepertinya tidak terlalu berpengaruh dengan jalan cerita filmnya. Kesimpulan, apakah film ini sudah sesuai dengan ekspektasi penggemar superhero di Indonesia? Seperti yang sudah kita bahas di awal, turunkan dulu ekspektasi kalian saat akan menonton film ini. Dan menurut saya, film ini sudah memenuhi ekspektasi. Apakah film ini layak untuk ditonton? Jawabannya sangat layak. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, film ini bagi saya keren banget. Kita sebagai penonton bangga Indonesia bisa membuat film superhero lokal dengan kualitas seperti ini. Kemudian, bagus mana? Gathotkaca atau Gundala? Nah, pertanyaan yang banyak ditanyakan orang-orang ini, jawabannya akan ada di video berikutnya. Jangan lewatkan ya. Sebagai pengantar, kalaupun kita harus membandingkan dengan vibes film superhero Hollywood, maka Gundala adalah DC-nya dan Gathotkaca adalah MCU-nya. Skor untuk film Satria Dewa Gathotkaca versi Optimax Movie Review adalah 8/10. Sekali lagi, film ini sangat layak untuk ditonton. Keren dan membanggakan.
power.